Menjelaskan konsep dasar etika dan tata kelola teknologi. Di dalam konsep dasar etika dan tata kelola teknologi, yang pertama, definisi etika teknologi dalam konteks organisasi. Etika teknologi dalam organisasi adalah kerangka kerja moral yang memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan untuk kebaikan bersama. Ini melibatkan perlindungan privasi data, keamanan siber, dan pertimbangan dampak sosial, serta penerapan prinsip-prinsip yang memberdayakan manusia dan menyeimbangkan teknologi dengan kebutuhan manusiawi. Yang kedua, yaitu peran tata kelola teknologi dalam mitigasi risiko dan kepatuhan. Tata kelola teknologi informasi memainkan peran penting dalam mitigasi risiko dan kepatuhan di organisasi. Dalam konteks ini, tata kelola teknologi informasi berfungsi sebagai kerangka strategis yang membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan meningkatnya kompleksitas dan ketergantungan pada teknologi, risiko seperti pembobolan data, serangan siber, dan kebocoran informasi pribadi menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, tata kelola teknologi informasi membantu organisasi untuk merencanakan tindakan mitigasi yang tepat dan memastikan bahwa semua kebijakan kepatuhan dipatuhi. Yang ketiga yaitu hubungan antara teknologi, etika, dan perubahan organisasi. Teknologi, etika, dan perubahan organisasi memiliki hubungan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks dunia bisnis modern. Teknologi telah merevolusi cara organisasi beroperasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Dalam proses ini, muncullah tantangan etika, terutama terkait dengan penggunaan data, privasi, dan transparansi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam strategi teknologi mereka untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab. 2. Prinsip-prinsip etika dalam penggunaan teknologi. A. Privasi dan perlindungan data pribadi. Contoh, GDPR dan Undang-Undang PDP. Privasi dan pelindungan data pribadi merupakan aspek krusial dalam operasi organisasi modern. Dengan adanya peraturan seperti GDPR dan Undang-Undang PDP, organisasi dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi. Penerapan praktik terbaik dalam perlindungan data tidak hanya melindungi individu, tetapi juga meningkatkan reputasi organisasi dan kepercayaan publik terhadap mereka. B. Keamanan cyber dan etika dalam pengelolaan data. Keamanan cyber dalam pengelolaan data merujuk pada praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian, kerusakan, atau enskripsi. Di era digital ini, volume data yang besar dan kompleks memerlukan perhatian khusus terhadap keamanan cyber untuk memastikan informasi sensitif tetap aman dan terlindungi. Keamanan cyber melibatkan berbagai langkah, termasuk pengendalian akses, enskripsi data, deteksi intrusi, dan pemantauan berkelanjutan untuk mencegah ancaman dari dalam maupun luar organisasi. C. Bias algoritma dan keadilan dalam AI. Bias algoritma adalah fenomena di mana sistem kecerdasan buatan atau AI menghasilkan keputusan yang tidak adil atau merugikan pihak tertentu. Bias ini seringkali berasal dari data yang digunakan untuk melatih algoritma yang mungkin mencerminkan ketidakadilan atau prasangka yang ada dalam masyarakat. D. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu pengawasan independen, keterbukaan data, dan mekanisme pelaporan yang jelas sangat penting. Pemerintah juga harus mempublikasikan rencana strategi dan anggaran, menggunakan platform digital untuk melibatkan masyarakat, menetapkan kode etik untuk penggunaan teknologi, melaksanakan pelatihan dan pengembangan, serta melakukan audit dan evaluasi secara berkala. 3. Tata kelola teknologi dalam organisasi. A. E-Governance Frameworks.
Kerangka tata kelola teknologi informasi merupakan perangkat penting yang memandu organisasi dalam mengelola sumber daya teknologi informasi secara efektif, memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. 3 kerangka kerja yang paling dikenal dalam domain ini adalah COBIT, ITIL, dan ISO 27001 yang masing-masing menawarkan pendekatan unik terhadap tata kelola dan manajemen. COBIT yang bertujuan untuk pengendalian informasi dan teknologi terkait. ITIL, perpustakaan infrastruktur teknologi informasi, dan standar internasional yang secara khusus difokuskan pada sistem manajemen keamanan informasi. B. Kebijakan dan regulasi dalam tata kelola teknologi. Kebijakan dan peraturan dalam tata kelola teknologi informasi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi mendukung tujuan organisasi dan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Kelola teknologi dalam organisasi. C. Manajemen risiko teknologi dan pengaruhnya terhadap organisasi. Manajemen risiko teknologi informasi adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko pada perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan kepemilikan, operasional, keterkaitan, dampak, dan penggunaan TI dalam perusahaan. Manajemen risiko TI penting karena risiko TI dapat berdampak besar bagi organisasi. Dengan identifikasi ancaman, perusahaan dapat memahami risiko yang akan terjadi dan meminimalkan kerugian. Isu etika dalam teknologi mutakhir. A. Artificial Intelligence atau AI dan tanggung jawab etis. Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar, memahami bahasa, mengenali pola, dan membuat keputusan. Tanggung jawab etis dalam pengembangan AI juga mencakup perlunya transparansi. B. Otomasi dan dampaknya terhadap tenaga kerja. Otomatisasi yang didorong oleh Artificial Intelligence atau AI telah mengubah lanskap tenaga kerja secara signifikan. Penerapan teknologi ini seringkali mengarah pada pengurangan jumlah pekerjaan yang memerlukan keterampilan rendah. Sementara pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan digital dan teknis semakin meningkat. Dampak dari otomatisasi ini mencakup pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan teknologi baru. C. Blockchain dan tantangan regulasi. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi dan aman, di mana setiap transaksi dicatat dalam blok yang terhubung satu sama lain dalam rantai. Salah satu tantangan utama dalam regulasi blockchain adalah pelanggaran hukum. D. Etika dalam pengembangan metaverse dan augmented reality atau virtual reality. Metaverse adalah ruang virtual yang menggabungkan elemen-elemen dunia nyata dan digital, menciptakan lingkungan interaktif di mana pengguna dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan objek digital dalam waktu nyata. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang mengoverlaykan informasi digital seperti gambar, teks, atau animasi ke dalam dunia nyata. Virtual reality adalah teknologi yang menciptakan pengalaman imersif sepenuhnya di dunia digital, di mana pengguna dapat merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan virtual menggunakan perangkat seperti headset VR. Peran kepemimpinan dalam etika teknologi. Yang pertama yaitu membangun budaya organisasi yang berbasis etika teknologi, di mana membangun budaya organisasi yang berbasis etika teknologi ini ialah langkah yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi. Budaya organisasi yang kuat dan berbasis etika tidak hanya membantu dalam membangun kepercayaan di antara karyawan dan pemangku kepentingannya saja, tetapi juga berkontribusi pada reputasi dan keberlanjutan jangka panjang organisasi. Yang kedua, peran Chief Technology Officer atau CTO dan Chief Ethics Officer dalam tata kelola teknologi.
Chief Technology Officer atau CTO, dan Chief Ethics Officer CEO memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola teknologi di suatu organisasi. Meskipun tanggung jawab mereka berbeda, keduanya saling melengkapi dalam memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak hanya efektif dan inovatif, tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Di dalam era ini, di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat, peran kedua posisi ini menjadi semakin krusial untuk menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perubahan dalam pengembangan teknologi. Tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility atau CSR, dalam pengembangan teknologi mencakup komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks teknologi yang terus berkembang, CSR menjadi semakin penting karena inovasi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, dimulai dari privasi dan keamanan.